Nah, gue udah nyampe di salah satu tempat bersejarahnya Kutai juga. Dan ini namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Udah jadi baju adat Dayak. Istana ini dibangun oleh kepemerintahan Belanda pada tahun 1932. Nah, kalau ini menggambarkan Sultan yang terakhir. ke-18. Nah, sekarang dinobatkan Putra Mahkota menjadi Sultan yang ke-21. Nah, kalau yang tradisional ini di sana masih ada. Begini. Ya, kemarin yang PT Kem itu yang perusahaan kita tutup. Ini Kita masuk ke kamar ini, koleksi etnografi atau topeng-topeng, ada yang dari Jawa. Nah, ini yang dari Jawa, yang tengah-tengah dari Jawa, Pura-Pura di sana juga dari Jawa. Yang khas Kalimantan Timur ini hudok. Hudok ini topeng. Kalau zaman dulu sebelum ini menjadi event tarian nasional, dipertandingkan dulu kalau orang Dayak ini memainkan hanya 2 kali. Sebelum membuka lahan, kemudian setelah selesai panen. Nah, ini kenapa Pak? Ini unik nih Pak. Ya. Kalau yang lain kan topeng-topeng tuh paling ya biasa-biasa aja mulutnya gitu Pak. Kok ini kan? Nah, ini Kenapa tuh Pak? Nah, ini kalau ini berbeda. Ini kalau mereka katanya pernah saya tanya, mereka membuat ini setelah mereka mengadakan upacara adat tari topeng hudok ini, setelah antara sadar dengan tidak itu, lalu mereka melihat semacam Bayangan gitu. nah setelah mereka selesai tari baru mereka bisa buat. Oh, jadi ini. Di waktu mereka mengadakan tarian tadi ada yang dilihat. Oh, jadi langsung dibikin gitu ya. Makanya nggak salah. Oh, oke. Lain-lain. Pramurahwana. Kalau ini Pramurahwana dia dari Jawa. Iya. Katanya dulu memang ini backgroundnya kan sakti mandraguna. Sampai dia bisa jadi raksasa, bisa merubah wajah. Katanya dulu juga kalau dia mau sama istri orang itu dia bisa merubah wajah kayak suaminya. Suaminya. Panggil saktinya ya. Warna, ya. Nah, makanya ini topeng ini kalau upacara erau sebagian dipakai untuk tari-tari topeng kesenian kesultanan. Ada Sri Kandi, kalau Sri Kandi itu kan ceritanya memang orangnya cantik. Nah, nama Sri Kandi. Cerita asal muasal raja pertama dari periode kedua di mana Aji Batara Agung Dewa Sakti itu kan muncul dari kayangan ceritanya tuh. Lalu jatuh di tepian batu di Kutai Lama sana pakai kelangkang besi yang itu di Kelambu Kuning tadi. Nah, singkat cerita dia jatuh di tepian batu di Kutai Lama didapatkan oleh petinggi yang tidak punya keturunan sama sekali, tidak mempunyai anak tua. Nah, singkat cerita Aji Batara Agung Dewa Sakti ini setelah dewasa dia senang sabung ayam. Disabung ayamnya di kerajaan di seluruh kerajaan provinsi Kalimantan Timur tidak pernah kalah. Wisata unggulan Berau, Pulau Derawan. Pulau Derawan. Yang di Berau. Nah, kemudian kalau dulu kan transportasi cuma Sungai Mahakam. Jadi kalau sampai di sini nggak bisa pakai kapal lagi, mereka pakai longboat karena arus jeramnya itu deras. Batu-batuan, arus jeramnya itu deras sekali. Jadi pakai perahu kecil ini aja. Nah, ini Lamin. Rumah adat Dayak Kenyah. Adat Kenyah ya? Ya. Dayak Kenyah. Nah, ada hutan. Nah, ini apa, Pak? ikan yang ada di Sungai Mahakam. Salah satunya pesut. Pesut. Pesut Sungai Mahakam. Ada buaya juga Pak? Ada memang di Sungai Mahakam, ada buaya, ada udang, ada ikan pipih, ada ikan. Ini ikan apa Pak? Ikan putih. 71-an. Ini masih banyak nih di Sungai Mahakam di depan Museum Lawarman. Tapi kalau sekarang ini udah langka, nggak ada lagi. Yang banyak batu bara aja lagi kan sekarang. Iya, saya sering lihat batu bara lewat. Kalau dulu kan ini binatang-binatang yang ada di hutan provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya orang hutan, ada macan daha, ada burung endang, ada terenggiling, ada bekantan, kemudian rusa, ada burung hantu, kemudian ada babi juga ada. Nah, gambar batu bara kan ya. ini juga belum selesai 100% pembuatannya. Tapi kira-kira lah. Ini tambang minyak yang ada di daerah pengoboran minyak yang ada daerah Balikpapan. Dari Karangmelno merupakan istri dari Aji Batara Sakti, dia munculnya dari Sungai Mahakam.
Di dalam gong tadi, kemudian berbantalkan keris berkang sama didapatkan oleh petinggi yang nggak punya keturunan sama sekali. Singkat cerita, Aji Batara Angga Sakti tadi kan setelah dewasa dia senang sambung ayam. Setelah ketemu di desa Putri Karamleno ini, orangnya kawin sama orangnya, ayamnya kawin sama orangnya, jadilah dia istri Aji Batara Angga Sakti. Ini ada dua jenis tenun. Tenun sarung Samarinda ada bermacam-macam motifnya. Kemudian tenun khas Kalimantan Timur ini ulak doyo. Ulak doyo. Ulak doyo. Nah ini dia bahan pewarnanya doyonya jenis doyo tulang, doyo linggar, kemudian doyo biang. Bahannya seperti ini lalu dijadikan benang seperti itu, lalu dibuat ini pewarna yang alami. Kalau ini biasanya buahnya merah, akar oter, kemudian yang coklat, kemudian kayu, juga ada kulit kayu. Nah, kalau yang warnanya begini dia asli dengan bahan doyo asli juga. Kalau yang sudah dimodifikasi begini dia cuma motifnya doyo, sudah sutra. Makanya yang sering dipakai untuk dibuat baju sekarang ini kan yang sutra, cuma motifnya ada yang doyo. Tapi kalau nyari gini, kalau nyari ini sih banyak orang jual, cuma kalau ini kalau dibikin baju dia agak keras ya. Kalau terlalu sering basah dia nggak bagus. Nah, ini dia dari kalau yang sering dibikin baju yang paling ini bisanya kayak pajangan, buat pajangan. Iya, betul. Untuk biasa. Kalau yang baju pasti ya sutra. Cuma motifnya Motif doyo. Sutra. Ceritanya yang bawa kerajinan sarung Samarinda itu orang Bugis ya. Karena menurut sejarah ada perkelahian di daerah Bugis sana, lalu yang kalah disuruh mengembara. Istilah kasarnya diusir yang kalah. Jadi lalu mereka mengembara di provinsi Kalimantan Timur dengan membawa kerajinan seperti ini, lalu ditempatkan sultan di Samarinda seberang. Kalau sekarang ini memang banyak, tapi yang bukan manual, yang sudah buatan pabrik karena manusia banyak sudah kan. Kalau yang ini paling 1 bulan ini dapat 2 atau 3 itu. Kalau pakai alat ini? Kalau yang pakai alat ini yang manual. Sebulan dapat 3. Karena manusia banyak ya mereka pakai pabrik kan sudah kan. Nah di sini sejarah mata uang, di samping mata uang ada stempel dari Kerajaan Pasir, ada pangkat-pangkat dari Kerajaan Pasir. Nah koleksi kami yang asli di dalam Fitrin. Nah uang kertas maupun uang ini ataupun ini stempel dari Kerajaan Pasir ataupun pangkat dari Kerajaan Pasir yang asli di dalam Fitrin. Oh ini Rp1. Ya, masih ada. Oh ini. Nah ini yang asli. Nah dalam Fitrin. 10 sen. Uang kertas ori. Nah ini apa Pak? Kalau ini Stempel ya. Dari Kerajaan Pasir, juga pangkatnya juga ada pangkat dari Kerajaan Pasir. Ini tahun 1945. Nah ini ada 1912, 1930. Ada yang 1730-an. Buset. Ini apa nih Pak? Kalau ini katanya Arab Gundul, Jawa. Sama Jawa. Tuh, poin-poinnya. 1855. Nah, itu mana tuh yang ini? 1730. Nih, ada yang 1730. Ya. nanti lu cari ini aja. Ya, bukan ini tuh. Nah, kemudian di sini kalau upacara erau itu tempat ruang tamunya Sultan. Dia nyambung dengan tempat tidurnya. Oh, itu ya. Ya, jadi kalau sebelum upacara adat erau, di sini ada koleksi-koleksi yang menggambarkan pedang samurai, ada pisau tangan Belanda, ada meriam, ada sumpit, ada mandau, kemudian ada golok, ada keris dari Jawa, keris Sulawesi, ada badik, ada reco, ada keris lidah api. Keris lidah api. Nah ini Pak, kan kalau orang-orang tuh kan taunya kalau Kalimantan tuh mandau, oh terkenal. Nah kasih tahu Pak, yang mana Pak mandau Pak? Nah ini mandau Pak. Sumpit. Nah mandau sama yang seperti
ibu bawa. Oh itu. Nah, Yang ini yang tadi ya? Mandau kalau yang untuk berburu, yang untuk sehari-harian mereka berburu itu yang kecil seperti ini, Pak. Nih, Nah, jadi kalau yang panjang seperti ini hanya hiasan. hiasan. Oh iya. Dan ini sumpit senjata mereka. Sumpit ini kan pelurunya ada. Ini Pak yang panjang ini. Nah, ini masih kurang panjang karena ini koleksi. Sebenarnya panjangnya 2,25 meter sampai 2,5 meter. Nah, ini pelurunya nih. Ini ya. Ya. Nah, di ujungnya ada yang hitam itu racun. Racun apa tuh? Dari apa? Mereka mengambil dari getah kayu, namanya kayu ipuk. Oh pakai getah kayu ipuk. Ya, itu jadi racun. Kalau mereka berburu rusa atau babi itu 5 menit sampai 10 menit dia tergeletak lah teman. Oh ini tamengnya ya. Nah, ini tamengnya. Tamengnya ini kalau buat perang aja. Oh Kalau untuk berburu nggak dipakai. jadi sebenarnya tuh mandau tuh pendek aja ya. Pendek, karena di hutan kan. Iya. Hutan itu kan banyak kayu nih. Kalau panjang-panjang kena sana sini nanti. Bukan, kita nggak bisa gini, musuh sudah nyerang. Oh. Mandaunya belum bisa dibuka. Buka. Namun dari sarungnya kan karena terlalu panjang ada kayu yang Iya. berdiri di sini kita nggak bisa, ya terserang oleh binatang ke apa kan. Nah ini ada golok, golok. ada keris lidah, ada keris dari Jawa, dari Sulawesi, di sini ada rencong, ada badik. Oh ini Badik ya. badik itu kan Badik dari Sulawesi ya. Sulawesi. Iya. Rencong dari Aceh. Rencong. Ya. Kemudian nah ini yang juga unik nih. Ada keris lidah api namanya. Keris ini dari besi batu. Besi batu. Ya. Besi campur batu. Oh. Ini pernah saya bawa bapak memang senang mengoleksi keris-keris. Kalau ini buatnya ini nggak pakai alat yang gitu-gituan, dia pakai ini aja. Atau masih ada pengrajinnya Pak? Kalau sekarang ada ya, dia pakai ini aja, pakai kesaktian lah modelnya. Makanya kok aneh kok besi kok sama batu ya? Ya besi campur batu, makanya dia nggak licin kan. Kalau yang kecil-kecil ini seperti biasa dipakai paranormal. Buat jadi apa Pak? Namanya paranormal macam-macam kegunaannya kan. Kebutuhannya. Ya, tergantung. Kalau misalkan di rumah ketahuan ada Rumah Sultan Soleman pada tahun 1840-an masih terbuat dari kayu. Dulu ini terbakar, lalu ini dibangunkan oleh Belanda yang ada sekarang. Oh awalnya sebelum ada ini ya, dulu kayu, ya Pak ya? ya. Kayu semua ya? Ya. Nah kemudian di sini ada ini keempat sultan foto bersama. Yang Pasir, Bulungan, Berau, Kota Kartanegara. Ini Pak, 4 ini? Nah, sultannya foto bersama, ada juga orang Belandanya masih. Oh ini nih, sultannya nih 41. Nah ini meja tamu dari kerajaan Bulungan. Ini terbuat dari kayu mahoni, kemudian hiasannya kerang, di tengah-tengahnya marmer. Ini buatan Cina. Mahoni. Tapi dari Bulungan. Ini kursi menteri. Nah ini kursi menteri. Kita masuk ke ruang bawah. Ini ada meriam nih Pak. Ini patung apa ya Pak? Meriam POC. Enggak nih yang patung. Kalau ini patung memang merupakan aksesorisnya istana dulu. Oh. Ini ada 3. Iya. Nah, memang POC Pak. ya ini POC. Tua bener ya. Iya. Lu. Kita melihat ranjang. Ini ada ranjang peninggalan kesultanan Kota Kartanegara. Ini asli masih, kecuali ada juga sarungnya yang kami ganti, ada kain-kainnya yang diganti juga karena terlalu nggak enak dilihat. Kalau ini asli semua. Ini asli semua Pak. Ya. Pak saya mau nanya dong Pak. Ini kenapa sih kok Kutai itu selalu kebanyakan identik warnanya kuning? Kuning. Nah ini pada zamannya Kesultanan Mula Warman dulu dia kan arif yang bijaksana dan kaya raya, kaya zaman keemasan. Jadi memang warna emas itu kan kuning. Karena itu diambil warna kuning. Warna kuning Ya. dan suka pasti warna kuning ya. Ya. Jadi biar identik sultanan itu Pak ya. Ya. Nah kalau di sini ini ada tradisi timbang buah, tapi bayi lahir bulan Safar. Bulan Safar tuh kayak gimana Pak?
Bulan Safar itu kalau hitung-hitungan Islam kan ada Safar, kayak gitu ya, banyak lah. Iya. Sama dengan hitung-hitungan yang bulan biasa nih ada 12 juga kan. Cuma kalau di bulan Safar ini harus ada tradisi timbang buah, tapi khusus yang di bulan Safar lahirnya. Supaya kalau di bulan Safar ini katanya kalau anda diginikan dia nanti kalau dewasa dia temperamen atau panasan. Dengar teman yang menyinggung sedikit udah mukul. Sensitif ya Pak? Nggak sabar ya, gitulah ceritanya. Jadi kalau di bulan Safar jadi ada 2 perayaan. Kalau ini udah pasti kan dia pemberian nama udah pasti, Nekayun, Tasmiyah atau Nekayun sudah pasti. Tapi kalau yang di bulan Safar ada 2 nih. Perayaannya ya. Di samping tradisi timbang buah, Tradisinya ya. ini Iya. udah pasti.